wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghafiriz dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taub. La ilaha illahu ilaihil masir. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin summa wa ba'du. Fa ya ikhwatal iman wal islam, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabi muhkamati ayatihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita dengan keagungan dan kebesarannya. Pujian yang selayaknya kita ucapkan melalui lidah kita, melalui lisan kita, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang layak diagungkan, tidak ada Tuhan selain Allah yang layak dipuji, tidak ada Tuhan selain Allah yang kita jadikan sebagai sandaran dalam kehidupan kita. Allahus Samad. Allah adalah zat sebagai tempat untuk berlindung kita kepadanya dan tempat kita meminta kepadanya. Maka dengannya kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang mulia, dan ketika kita menjadikannya beliau sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di pagi hari ini, di tempat ini, dan di seluruh pelosok bumi Allah subhanahu wa ta'ala, pada waktu yang sama di hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah, pada waktu yang sama di jam yang sama, kita semua kaum muslimin melakukan takbir, tahlil dan tahmid. Mereka menggemakkan dari hati-hati hamba yang memang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada semua umat manusia tanpa terkecuali. Sehingga bagi mereka yang beriman meyakini dengan ayatnya, fasholli li rabbika wanhar. Sebagian mufassir mengatakan, fasholli li rabbika, maka laksanakanlah salat Idul Adha, wanhar, dan setelah itu laksanakanlah kurban di dalamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Taimiyah mengatakan pentingnya mereka untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang dilanjutkan dengan pelaksanaan Idul Kurban, maka itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bertahun-tahun dan berkali-kali kita mungkin melaksanakan Idul Adha seperti ini. Ada yang sudah 20 kali,
ada yang mungkin telah melaksanakan 30 kali, ada yang mungkin baru melaksanakan 2 kali atau 3 kali. Maka pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban ini setiap tahunnya kita laksanakan, dan momen seperti ini pasti ada sesuatu di dalamnya yang mengandung hikmah dan mengandung makna, yang setiap harinya kita akan mendapatkan hikmah dan makna di dalam Idul Kurban tersebut. Ada 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai suri tauladan dari pelaksanaan Idul Kurban tersebut yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, yang mendapatkan gelar Khalilullah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana suri tauladan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu bisa kita jadikan sebagai contoh untuk kita dari masa beliau sampai sekarang, pada masa sekarang di detik ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama adalah pelaksanaan haji yang sebagian umat muslim berada di sana. Kemarin mereka telah melaksanakan wukuf di Arafah, dan wukuf adalah merupakan salah satu di antara bentuk haji yang tidak bisa ditinggalkan, karena Rasulullah SAW mengatakan al-hajju wa Arafah. Mereka yang melaksanakan ibadah haji namun tidak bisa melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka hajinya tidak sah. Dan mereka jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, yang bisa melaksanakan haji adalah mereka yang mendapatkan undangan dari Allah secara langsung, tanpa terkecuali. Mereka yang bisa melaksanakan ibadah haji adalah merupakan undangan dari Allah. Tahun ini 2025, banyak di antara saudara-saudara kita yang memiliki harta yang lebih. Mereka ingin melaksanakan haji furoda. Kurang lebih 2.345 orang tahun ini mereka tidak bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan bayaran yang sangat mahal, 300 juta, 500 juta, sampai ada yang menargetkan 945 juta. Mereka berharap hari ini berangkat dan hari ini juga bisa melaksanakan ibadah haji. Namun ternyata dari jumlah 2.345 orang mereka yang sudah mendaftarkan diri untuk bisa melaksanakan haji furoda, satu pun di antara mereka tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan tidak bisa berangkat untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan undangan dari Allah. Melaksanakan ibadah haji bukan karena harta yang banyak. Melaksanakan ibadah haji bukan karena mereka memiliki keistimewaan. Melaksanakan ibadah haji bukan karena mereka memiliki komisi dan lain sebagainya. Namun itu adalah merupakan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang bisa melaksanakan haji dengan harta yang korupsi, pastinya hajinya tidak akan diterima. Banyak di antara mereka yang melaksanakan ibadah haji tapi bukan dari harta yang halal, pastinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah mereka. Maka bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan harta yang halal. Dan saudara-saudara kita yang sekarang melaksanakan ibadah haji, maka mudah-mudahan amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepulangan mereka ke tanah air kembali mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Dan serulah umat manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggunakan kalimat wa adzin. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada mereka yang melaksanakan ibadah haji untuk supaya mereka berangkat melaksanakan ibadah haji. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Hari ini jutaan kaum muslimin kembali menyambut seruan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, berkumpul, bertawaf, dan mereka melakukan sa'i dan mereka melakukan wukuf di Arafah sebagai perwujudan karena pelaksanaan ibadah haji yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, contoh suri tauladan yang kita bisa jadikan sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari yang telah diberikan contohnya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah spirit jihad. Jamaah kaum muslimin,
ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim bersama istrinya yang bernama Hajar. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari Palestina ke Mekah Al-Mukarramah, tidak mengendarai kuda, tidak mengendarai unta, tidak mengendarai pesawat, berjalan kaki berhari-hari dan berlama-lama untuk melaksanakan titah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perwujudan dari rasa jihad beliau Ibrahim alaihissalam. Dia bersama dengan istrinya diperintahkan oleh Allah untuk berdiri di tempat yang tandus, yang tidak ada pohon satupun, yang tidak ada rumah satupun, yang tidak ada orang satupun. Lantas Hajar mengatakan, "Wahai Ibrahim, apakah engkau datang kepada kami di tempat yang tandus ini atas perintah Allah?" Ibrahim diam, tidak menjawab. Sampai 3 kali Hajar mengatakan, "Wahai Ibrahim, apakah engkau datang ke tempat yang tandus ini?" Jamaah kaum muslimin, jangan kita bayangkan seperti di Indonesia banyak pohon, jangan kita bayangkan seperti di Indonesia banyak rerumputan dan sebagainya. Di tanah yang sangat lembah, di tanah yang tidak ada pepohonan, di tanah yang sangat gersang, Allah Subhanahu wa taala menitipkan Ibrahim bersama istrinya Hajar dan bersama anak beliau yang bernama Ismail alaihissalam. Ketiga kalinya Hajar mengatakan, "Wahai Ibrahim, kalau seandainya ini adalah merupakan perintah Allah, maka aku akan siap untuk mengikuti perintahnya." Maka kemudian Ibrahim mengatakan, "Ya, ini adalah merupakan perintah Allah." Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Setelah itu Ibrahim tidak mengatakan satu patah kata pun kepada Hajar. Hajar bersama Ismail ditinggalkan begitu saja di tempat yang tandus, di tempat yang gersang, di tempat yang tidak ada pohonan satupun, tidak ada manusia satupun kecuali Hajar bersama dengan anaknya Ismail alaihissalam. Jamaah kaum muslimin, ketika itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada Ismail, seorang bayi, dengan menendang sebuah batu yang kemudian keluarlah air Zam-Zam. Kemudian ketika itulah kemudian Hajar mengatakan, "Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam, berkumpullah adalah air di sini, berkumpullah adalah air di sini." Saking histeris dan berteriaknya Hajar mengatakan itu, maka kemudian manusia berdatangan. Sampai sekarang manusia berdatangan untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu adalah merupakan jihad. Jihad yang terus akan dilaksanakan oleh kita sebagai umat muslimin. Bagi kita yang ada di Indonesia, jihad adalah merupakan perjalanan untuk menegakkan kebenaran, meninggikan kalimat Allah, juga membela yang lemah, menyelamatkan bangsa dari keterpurukan moral dan sosial. Di negeri ini kita di Indonesia, jihad yang perlu dilakukan adalah jihad melawan korupsi yang menyengsarakan rakyat, jihad melawan narkoba yang meracuni generasi muda, jihad melawan judi online, jihad melawan pinjaman online, dan jihad yang ada sekarang yang bisa kita lihat adalah jihad melawan ijazah palsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini jihad yang sesungguhnya yang terjadi di sebelahan negara kita, salah satu di antaranya adalah di Palestina. Palestina adalah merupakan salah satu di antara negara yang telah memberikan kesaksian kepada Indonesia untuk kemerdekaannya pada tahun 1945. Maka sudah selayaknya kita sekarang memberikan juga jihad untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Salah satu di antaranya, kalau kita tidak mampu untuk berjihad membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, adalah membantu mereka dengan membacakan doa untuk mereka. Kita membantu mereka dengan memiliki harta yang kita miliki untuk kita salurkan kepada mereka. Jadi jemari kita sudah selayaknya membaca tasbih, membaca tahlil dan lain sebagainya, dan kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu mereka, memberikan perjuangannya dengan menjadikan mereka sebagai mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang ketiga, contoh suri tauladan yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada satu amalan pun yang dikerjakan oleh anak Adam atau manusia pada hari yang mulia ini, di hari raya Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada menyembelih hewan kurban.
Maka ada yang melaksanakan pada hari yang disunahkan, yaitu pada hari Idul Adha hari ini, atau bisa juga melaksanakannya di hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, ataupun tanggal 13 di bulan Dzulhijjah tersebut. Kurban adalah merupakan penyembelihan binatang karena Allah, tetapi esensi kurban bukan hanya sekedar menyembelih kambing atau sapi. Ia adalah penyembelihan melawan ego dan nafsu yang ada di dalam diri kita. Ego yang nafsu kita mencintai dunia, kita memberikan harta kepada panitia untuk supaya diberikan hewan kurban, dan mungkin di antara kita ada yang mendapatkan sedikit dari hewan kurban tersebut. Namun yang lebih penting daripada itu adalah esensinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi esensi dari kurban adalah ketakwaan dari kalian yang dapat mencapai di dalamnya. Kurban adalah merupakan wujud dari kepedulian kita sesama dan sesama muslim. Daging dibagi-bagikan, jiwa dibersihkan dari sifat kekikiran, harta disalurkan untuk menebar cinta. Oleh karenanya, kurban adalah merupakan salah satu di antara jalan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam sebagai anak muda yang ketika Ibrahim alaihissalam meminta kepada anaknya, "Wahai anakku, aku telah bermimpi bahwa aku menyembelihmu." Kemudian seorang anak yang soleh yang tidak pernah mengatakan apapun kepada orang tuanya kecuali mengatakan kebenaran. Ia mengatakan, "Ya abatif ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas solihin." Wahai ayahku, laksanakanlah kalau itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas solihin. Maka engkau akan mendapatkan aku sebagai anak yang soleh, yang selalu nurut kepada orang tuanya, yang tidak pernah membantah atas perintah orang tuanya, yang selalu mengatakan iya ketika orang tuanya memberikan perintah dan lain sebagainya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya yang bernama Ismail, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya di langit yang ketujuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata-kata malaikat seperti itu. Kemudian Ibrahim mengatakan, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian malaikat mengatakan, Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat ini yang dicontohkan oleh para malaikat diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan kemudian kita ucapkan setiap harinya di hari Idul Kurban ini, dan dilanjutkan pada tanggal 11, 12, 13 di hari-hari tasyrik. Allahu akbar walillahil hamd. Haji adalah ketundukan fisik dan rohani. Jihad adalah merupakan perbaikan dunia dan akhirat kita, dan kurban adalah cinta dan takwa yang tak tergantikan karena kita telah mengeluarkan harta yang kita miliki untuk demi Allah dan Rasulnya. Maka oleh karenanya kita bersama-sama menutup khutbah ini bersama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tadarru, dengan rasa khusyuk, dengan rasa berharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan-amalan kita, kurban kita, haji kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, dan jihad kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadil hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma alif baina qulubihim
وانصرهم على عدوك وعدو الدين وفقهم بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة من اليهود وإسرائيليين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وذلل في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم ثلاثة وينهاكم عن ثلاثة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.